Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita dimampukan berjumpa kembali dalam ibadah Perkat PKP Jemaat GPIB Jatipon secara online. Ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Menita Wungodamping. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak, memohon pimpinan Roh Kudus. Tersebar di pulau-pulau pesona indah Indonesia, dari asal yang berlainan daripada suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Mengikut Yesus berarti kita siap untuk diutus ke dalam dunia. Hal ini berarti kita siap untuk memberitakan Injil Kristus, baik dalam perkataan juga perbuatan. Dan dewasa ini memberitakan Injil Kristus dapat kita lakukan melalui dialog dalam perjumpaan dengan sesama. Dialog yang membangun, menguatkan, dan membuat orang lain bertumbuh dalam iman. Semuanya kita lakukan dengan penuh ketulusan, rendah hati, dan kasih. Hanya dengan cara inilah kita dapat membangun bangsa serta menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan dalam hidup bersama. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala
Tuhan Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami, kaum perempuan GPIB Jatipon, dapat beribadah di sore hari ini dengan penuh syukur. Terima kasih untuk kasih pemeliharaanmu selama sebulan ini. Kalau saat ini kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun secara online di rumah kami masing-masing, tetapi satukanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami tetap ada di dalam kesatuan hati dan roh yang membuat hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesai. Kiranya ibadah Pelkat PKP saat ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan Mazmur pada sore hari ini terambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca secara responsoria. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menaikkan doa kepada Tuhan untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh diperkenankan sebagai kaum perempuan, kaum ibu di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB Jatipon beribadah kepadamu di sore hari ini. Dan kami memuji membesarkan namamu, menaikkan permohonan doa kepadamu, dan saatnya kami duduk di hadapanmu untuk menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami, agar tutur kata dan laku kami boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai dengan 28. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka yang mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Ya, mudah-mudahan di sore hari ini semua dalam keadaan yang sehat, dalam sukacita beribadah kepada Tuhan, walaupun ada jarak yang memisahkan kita, ya, karena semua kita ada yang ada di sini dan ada yang ada di rumah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita ini menceritakan perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil. Perjalanan yang kedua, ya, dari satu kota ke kota yang lain, dan bacaan kita ini dia tiba di kota Athena. Nah, saudara-saudaraku, ibu-ibu yang kekasih, kota Athena itu adalah ibu kota Yunani, ya, dan kota ini sangat indah, banyak bangunan monumen yang indah, karya-karya seni kuno yang indah, bahkan ada anggapan karena pencapaian mereka di abad keempat dan kelima, kota ini dikatakan merupakan peradaban barat, ya, berasalnya peradaban barat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Paulus tiba di kota itu, dia berjalan, dia memperhatikan, dia melihat di sana, tetapi apa yang dia lihat membuat hatinya sangat sedih. Oleh karena apa? Karena kota itu penuh dengan patung-patung berhala, dikatakan, ya, di dalam ayat 16, ya, dalam perikop bacaan ini, walaupun bukan menjadi bagian bacaan kita. Jadi di sana banyak sekali patung-patung berhala, dan ketika Paulus melihat suasana kehidupan di kota Athena itu, maka dia berdialog. Dia melakukan dialog, bertukar pikiran, ya, bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian dia juga berjalan-jalan dan sampai di pasar, ya, dia berjumpa dengan banyak orang yang bukan Yahudi juga, dia berdialog, dia bercerita, bahkan juga dia berdialog dengan ahli pikir, dikatakan di sana ada yang bernama Epikuros dan Stoa. Ya. Jadi dia melakukan dialog, menceritakan apa yang ada dalam misi dia sampai di kota Athena setelah dia melihat di kota itu banyak patung-patung berhala dan kuil penyembahan berhala itu. Tetapi dalam dialog itu ada orang yang menganggap dia sebagai, di sini dikatakan peleter. Peleter itu artinya pembual, ya. Tapi juga
ada yang menerima pemberitaan Paulus itu sebagai seorang yang memberitakan dewa asing yang baru. Nah, oleh karena hal itu, ya, Paulus dibawa, ya, ke satu tempat, ya, dan tempat itu dinamakan Areopagus, di mana di situ biasanya dilakukan persidangan. Dan Paulus di sana diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi buah pikirannya, apa yang menjadi misinya, apa isi pemberitaannya kepada orang-orang di Athena. Nah, saudara-saudara, ketika itu Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, ya, ini dalam sebuah pertemuan dan banyak orang yang mendengar, Paulus katakan, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa kamu mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu sekarang." Jadi apa yang tidak mereka kenal, yang mereka sembah, sekarang Paulus mau menyatakan hal itu. Allah telah menjadikan bumi dengan segala isinya, ialah Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, ini semua orang. Jadi Paulus masuk, ya, dalam inti kehidupan manusia. Dia memberitakan sesuatu yang tadinya mereka sembah yang tidak dikenal. Paulus memperkenalkan Allah yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya ini, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia, Allah yang tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Dia Allah yang berkekurangan. Karena apa? Karena Dia Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan manusia hanyalah ciptaannya. Dan segala sesuatu yang manusia butuhkan dalam kehidupannya itu semua berasal dari Allah. Manusia tinggal menatalayani, mengelola pemberian Allah untuk kehidupannya. Tapi segala sesuatu berasal dari Allah dan Allah melakukan untuk semua orang. Jadi untuk semua orang. Untuk semua yang Dia ciptakan. Dan barulah diceritakan tentang kita manusia dalam bacaan ini secara spesifik. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kesempatan ini dipakai oleh Paulus. Walaupun dia berada dalam satu kondisi di mana dia berada dalam satu sidang yang didengarkan oleh banyak orang
Disinilah kesempatan dia lebih dapat menyampaikan apa yang menjadi misinya datang ke kota Athena. Dia masuk dalam situasi kondisi kehidupan mereka. Dia bicara di awal memuji mereka sebagai bangsa yang hidup beragama, beribadah. Ya. Tetapi ada tulisan mereka beribadah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Dan oleh karena itu Paulus sekarang datang memperkenalkan sesuatu yang tidak mereka kenal. Sekarang kita bicara tentang karya ciptaan Allah ini. Di mana bangsa Yunani mereka juga berada di dalamnya. Bahwa mereka juga diciptakan oleh Allah. Allah yang satu menciptakan segala sesuatu. Menciptakan seluruh manusia, seluruh suku dan bangsa di dunia ini. Allah yang satu. Dan Allah yang berkuasa menciptakan ini tidak dapat dikurung dalam kuil yang dibuat oleh tangan manusia. Dan Allah ini juga bukan Allah yang dilayani oleh manusia. Tetapi justru Paulus mau mengatakan segala kehidupan itu berasal daripada Dia. Dan kita manusia yang adalah ciptaan dari satu orang dan kemudian semua manusia diciptakan. Ya, dari pertama kan Adam ya, yang berasal dari tanah. Ya, manusia itu diciptakan dari tanah. Ya. Dan diciptakan dalam kejadian sangat spesifik berbeda dengan ciptaan Allah lainnya. Dari tanah. Itu untuk menunjukkan bahwa eksistensi manusia itu yang berasal dari tanah rapuh. Semua apapun yang ada di dunia ini yang dibuat dari tanah itu rapuh. Ya. Tetapi, nah ini hal yang luar biasa. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Rapuh berasal dari tanah, tapi manusia diciptakan laki-laki perempuan itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia diciptakan lebih mulia dari ciptaan Allah lainnya. Karena dengan manusialah Allah mau berdialog. Dengan manusialah Allah mau menjalin hubungan relasi yang dekat. Oleh karena itu ini hal yang universal. Allah menciptakan seluruh bumi dengan segala isinya termasuk orang-orang yang ada di Athena. Ya. Dia tidak mengatakan berhala itu salah pada saat ini ya dalam dialog. Kamu salah menyembah itu, tapi dia memperkenalkan sesuatu yang tanpa disadari ia membuka wawasan berpikir mereka, membuka hati mereka tentang sesuatu yang sebelumnya mereka tidak kenal tetapi mereka sembah kepada dewa-dewa itu. Dan sekarang dia perkenalkan Allah. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dialog ini membangun sesuatu yang membuat nantinya ada perubahan, memperkenalkan Kristus. Ya, di dalamnya walaupun Yesus tidak disebut, tetapi berbicara tentang hal itu kita keturunan Allah, nanti bicara tentang Yesus dan kebangkitan ya. Walaupun mereka merasa mereka tidak percaya tentang kebangkitan itu ya, kalau kita lihat, tetapi nanti di akhir perjumpaan ini ada yang menolak tetapi ada yang menerima, yaitu seorang yang dikatakan anggota majelis ya, Areopagus itu yang bernama, di situ dikatakan Dionysius, dan seorang perempuan yang bernama Damaris ya, menerima pemberitaan Paulus. Nah dialog itu menjadi ya, alat untuk menyampaikan sesuatu yang membawa dampak, yang membawa perubahan, yang membawa orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang tidak paham jadi paham.
Dan akhirnya dia menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai kaum perempuan, sebagai kaum ibu, ya, di dalam perjumpaan dengan siapapun juga, hal yang pertama yang harus kita ingat bahwa Tuhan sedang mengerjakan misinya di dalam hidup kita, yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam iman kita kepada Yesus. Sehingga dimanapun kita berada, kita harus ingat sebagai kaum perempuan, sebagai kaum ibu, baik di rumah, ya, baik di tengah persekutuan jemaat, baik di tengah masyarakat, di pasar, dimanapun, di mall, dimanapun kita sedang berjalan. Seperti Paulus lakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat, kita harus ingat bahwa Bapak Ibu dan ibu-ibu, bahwa ibu-ibu dan saya ini punya misi menjalankan, memberitakan kabar baik, mempercakapkan hal-hal yang dapat mengubah sesuatu yang tadinya tidak dikenal menjadi lebih kenal, ya. Sesuatu yang tadinya tidak paham menjadi paham, ya. Sesuatu yang tadinya tidak membuat sebuah perubahan dalam hidup, kita datang membuat perubahan dalam hidup. Jadi percakapan dialog yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan orang lain dibangun, diingatkan, disegarkan gitu ya. Untuk sesuatu yang jangan sampai ia lupa. Dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, dia harus menyampaikan kabar baik. Nah, kita tahu bahwa ya, ada stigma yang jelek untuk kaum perempuan. Bahwa dikatakan seringkali bahwa kaum perempuan itulah yang menjadi sumber gosip dan lain sebagainya. Saya kira stigma ini harus dihilangkan, gitu kan? Anggapan buruk kepada perempuan itu harus kita hilangkan. Bahwa kita tidak seperti itu kaum perempuan. Tuhan punya misi yang luar biasa dalam diri kaum perempuan. Dia bukan hanya banyak bekerja, tapi dia juga banyak harus berdialog nilai-nilai kehidupan yang membangun sesama. Bukan hanya untuk orang percaya, tapi juga untuk orang yang belum percaya dimanapun ia jumpai. Jadi itu yang menjadi tugas dan misi utama kita lewat bacaan yang kita baca di sore hari ini. Bahwa kita menghadirkan sesuatu yang membuat orang lain. Yang tadinya tidak bahagia, dia menjadi bahagia. Yang tadinya dia tidak sukacita, dia menjadi sukacita. Yang tadinya dia sedih, dia dihiburkan. Yang tadinya dia kehilangan pengharapan, dia diteguhkan kembali. Yang tadinya dia putus asa, dia punya semangat kembali, memiliki harapan. Yang tadinya dia lupa bahwa dia harus menjalankan dan menceritakan kebaikan, dia ingat. Saya harus stop pada sesuatu yang tidak membangun. Sekaranglah di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini, tidak ada hal yang lebih penting. Bahwa kita harus mengingat sesuatu yang belum mungkin sungguh-sungguh kita kerjakan. Pertama, kita bersyukur kita sehat dan hidup hingga pada saat ini. Kedua, hal yang belum kita kerjakan, mari sekarang kita lakukan. Justru di saat kita tidak bisa lagi berjumpa seperti dulu, ya kan? Membuat waktu ini kita merenung, ada banyak waktu yang terbuang. Ada banyak perjumpaan yang kita lakukan dengan sesama tidak menghadirkan damai sejahtera, berita sukacita. Ada banyak waktu sudah terbuang. Sekaranglah kita siapkan diri kita. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan. Bila Tuhan berkenan pandemi ini beres, kita berjumpa lagi. Maka sampaikanlah kabar baik itu kepada semua orang.
Bicaralah nilai-nilai universal kemanusiaan, tentang kasih, tentang damai sejahtera, tentang kebaikan kepada semua orang. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat. Stigma yang ada selama ini menjadi hilang, bahwa kaum perempuan itu bukan hanya bisa menjadi Marta atau seperti Marta bekerja melayani dalam perbuatan, tetapi dia juga bisa sebagai Maria yang duduk di kaki Yesus, yang memperhatikan semua ucapan Yesus, kebenaran firman, dan mengerjakannya di dalam hidup beriman dari hari ke hari. Tuhan mau pakai kita semua, dan jangan sampai kita ketinggalan. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan saya berikan kesempatan sesaat ibu-ibu menaikkan doa secara pribadi, karena yang paling tahu kondisi ibu dan keluarga saat ini adalah ibu-ibu sendiri. Naikkanlah doa kepada Tuhan. Kita mulai, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, di hadapan-Mu ibu-ibu tertunduk, menyampaikan isi hati mereka kepadamu. Engkau mendengarkan mereka. Engkau mendengarkan seruan hati mereka. Engkau mendengarkan keluh kesah mereka, Tuhan. Kiranya Kau juga yang akan menjawabnya, sehingga mereka terus memiliki kepastian di dalam Engkau akan kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menuntun perjalanan ibu-ibu kekasih
bersama dengan keluarga yang mereka cintai dan sayang. Berkatilah tiap keluarga mereka. Berkatilah anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup mereka. Dan setiap persoalan yang sedang mereka hadapi dapat mereka hadapi bersama dengan Tuhan. Dan mereka tetap tidak kehilangan pengharapan dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Tetap memiliki semangat yang membaja dalam diri mereka untuk berjuang, untuk menghadapi setiap persoalan di dalam tuntunan kasih-Mu. Kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKP dalam menjalankan tugasnya. Tuhan ikat mereka dalam ikatan cinta kasih-Mu sehingga tetap terjalin hubungan kerjasama yang baik. Hubungan kerjasama yang membangun. Hubungan kerjasama yang melengkapi satu dengan yang lain. Hubungan kerjasama untuk menjalankan misi Kristus di tengah persekutuan jemaat-Mu, khususnya GPIB Jatipon. Sehingga dimanapun mereka berada, kaum ibu, kaum perempuan begitu rupa dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat damai sejahtera-Mu. Untuk mendirikan tanda-tanda kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan berawal dari kehidupan di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Jatipon. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 16. Agar persekutuan yang terjalin, terjaga terus dapat berkarya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh presbiter, anggota majelis jemaat GPIB Jatipon, baik pendeta, diaken penatua, para pendeta domisili yang ada, dan juga fungsionaris PHMJ, BPPJ, dan seluruh unit-unit misioner, pelkat, komisi. Tuhan memberkati. Bahkan juga seluruh karyawan yang bekerja di sekretariat maupun di lapangan. Tuhan memberkati satu persatu dan ikat kami dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi beban pergumulan pelayanan dapat kami hadapi bersama dan menjadi ringan. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan jalan keluar oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan sakit, Tuhan mau tolong. Agar mereka boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Saud Pasaribu, Ibu Hendriani Luisan, Saudara Ivan Lohu, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Cedetan, Oma Dela Rosa, Ibu Adriana Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Beni Tengker, Bapak David Supartono, anak Luther Tobing, Ibu Kusumaningsih, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Bapak Thomas Da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rorah, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Sarah Marbay, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianirpar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipeilohi, Ibu Clara Ponggawa dalam pemulihan kesehatan mereka, juga mereka yang masih ada dalam perawatan di rumah sakit, Bapak Beni Tengkar, Tuhan sembuhkan dari sakit, juga Ibu Leli Marbun, Tuhan pulihkan dari sakitnya.
Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan mereka. Biarlah anugerah kebaikan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk semua yang terlibat dalam pelayanan di sore hari ini. Tuhan memberkati liturgos Ibu Audrey, juga pemandu pujian Ibu Shirley, Sanu, dan juga pelayan musik Saudara kekasih Ina, dan seluruh tim multimedia. Satu persatu hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berkatilah mereka yang bertekun, yang setia melayani Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan berkenan di hadapan Tuhan, menyukacitakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kegiatan di pekan ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan rencana-rencana ke depan Tuhan turut campur tangan. Dan khususnya rencana serah terima KMJ dan ibadah utus sambut yang akan dilakukan di akhir bulan Agustus. Tuhan kiranya turut bekerja, turut campur tangan, khususnya ya Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Biarlah segala yang Tuhan rencanakan berjalan dalam anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kepadamu kami mohon. Inilah syukur hati kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur dalam segala hal dan segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan dari tingkap-tingkap langit-Mu kepada kami, sehingga di masa pandemi ini tetap Kau pelihara. Jikalau saat ini kami mampu mengucap syukur dengan membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu, hal itu semata-mata karena anugerah-Mu. Berkatilah persembahan syukur kami saat ini, sehingga menopang pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan gereja kami. Berkatilah juga yang mengelolanya, sehingga dapat memuliakan nama-Mu, Sang Pemberi berkat. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah, jalanilah kehidupanmu sebagai anak-anak Kristus dengan kesediaan diri untuk setia bersaksi tentang keselamatan Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Yakinkanlah semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dengan perkataan dan perbuatanmu dimanapun engkau berada. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, oh, oh mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan. Oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Pancarkan sinar terang Tuhan. Hai 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 pancarkan. Oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan. Oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.